perubahan iklim ini nyata. Ya. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa kita tidak hanya berperang menggunakan senjata sekarang, tapi kita juga berperang melawan perubahan iklim. Sejak masa pra-industri sampai sekarang, itu suhu rata-rata di bumi ini meningkat kira-kira 1,43 derajat. Kita sekarang di persimpangan jalan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka kenaikan suhu bisa mencapai 3 derajat. Mohon masyarakat luas memahami bahwa El Nino dan kemarau ini dua fenomena yang berbeda. Tapi ketika terjadinya nanti bersamaan kemarau dengan El Nino, ini akan membuat seperti tahun ini, kondisi hujannya akan lebih sedikit, artinya kita lebih kering, dan periodenya akan lebih panjang. Di setiap data, setiap informasi yang diberikan oleh BMKG, ada perjuangan, tetes keringat, tetes air mata yang dihadirkan oleh segenap insan BMKG yang sudah memilih jalur hidupnya untuk mengabdi di sini. Halo sahabat Media Indonesia, saat ini Media Indonesia memiliki kesempatan untuk mewawancarai Kepala BMKG Bapak Tengku Faisal Fatani. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Ata. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi kita akan membahas sejumlah topik di sini dengan Bapak. Yang pertama mungkin kita akan ke topik mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, khususnya untuk gempa bumi dan juga tsunami ya Pak. Bagaimana BMKG melihat kesiapan infrastruktur early warning system terkait dengan bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia saat ini Pak Faisal? Ya baik. Jadi terkait dengan gempa bumi, di tahun 2025 saja itu terjadi lebih dari 43.000 gempa di Indonesia. Lalu BMKG memang secara khusus memberikan perhatian kepada segmen-segmen megatrust. Kita punya ada 14 segmen megatrust di Indonesia yang berada di jalur subduksi pertemuan lempeng tektonik dunia, yaitu di sepanjang bagian barat Pulau Sumatera, bagian selatan Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga di daerah Filipina Tengah hingga selatan. Nah, di sana yang perlu kita waspadai memang ada 4 segmen megatrust yang kita sebut sebagai seismic gap. Sudah dalam jangka waktu yang lama tidak melepaskan energi, yaitu ada segmen untuk Mentawai Siberut, kemudian Enggano, Jawa bagian barat, dan juga di Sumba. Nah, ini menjadi perhatian kita sehingga BMKG memasang lebih dari 1.000 sensor terkait dengan gempa bumi ini. Ada seismograf, akselerograf, dan juga tsunami gauge atau tide gauge yang kita pasang di pinggir-pinggir pantai untuk memvalidasi terkait dengan datangnya tsunami. Nah, dengan dengan pemantauan kita tersebut, kemudian nanti akan kita olah, ya, kita modelkan, kita validasi dengan yang namanya Indonesian Tsunami and Earthquake Warning Center yang ada di Kemayoran. Dan juga kita punya 2 kantor, sebenarnya satu di Kemayoran, namanya Multi Hazard Early Warning System Center, dan satu lagi backupnya ada di Denpasar. Oke. Lalu terkait dengan teknologi early warning system itu sampai saat ini sejauh mana Pak efektivitas integrasi teknologi yang digunakan BMKG untuk early warning system di gempa bumi dan tsunami, khususnya untuk antisipasi megatrust itu Pak? Ya. Dengan modalitas sensor yang kita miliki, kemudian juga sistem yang terintegrasi, maka dari waktu ke waktu itu BMKG tentunya memiliki sistem yang semakin kuat dan juga andal, ya. Karena kita memiliki SOP bahwa kurang dari 3 menit setelah gempa terjadi, maka masyarakat harus mendapatkan informasi terkait gempa tersebut, parameter-parameter awalnya, kemudian juga apakah berpotensi tsunami atau tidak. Nanti 10 menit setelah itu kita menerbitkan lagi warning untuk memastikan daerah mana yang mengalami kondisi kegempaan yang parah, ya, kemudian daerah mana tsunami itu akan datang, dan kemudian 2 jam setelah itu kira-kira nanti kita akan mengakhiri peringatan tersebut agar dari Basarnas atau SAR, BNPB, BPBD, TNI Polri bisa masuk untuk menyelamatkan korban yang sekiranya perlu diselamatkan di daerah tersebut.
Okay. Nah, sistem ini juga menggunakan AI ya, artificial intelligence dengan machine learning. Kita tidak menggantikan metode pendekatan numeris maupun pendekatan-pendekatan geofisika, tapi ini AI ini mempercepat prosesnya, juga memvalidasi sehingga manusianya atau operator dari yang bertugas 24 jam selama seminggu penuh ini bisa menentukan apakah warning ini tervalidasi untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Dan juga yang paling penting ketika kita menyampaikan kepada masyarakat itu dengan berbagai kanal, karena kan kurang dari 3 menit harus segera diumumkan, disampaikan. Kita menggunakan mulai dari semua media sosial yang kita miliki, melalui aplikasi info BMKG, melalui warning receiver sensor ya, kita punya WRS juga yang ada di 500 lokasi seluruh Indonesia, di kantor-kantor Pusdalop, BPBD, kantor-kantor pemerintah daerah, dan juga melalui berbagai media, televisi, radio dan sebagainya. Jadi yang paling penting early warning agar masyarakat dapat melakukan early action sehingga dapat terjadi zero victim atau korban yang ditekan seminimal mungkin. Oke, sekarang peringatannya waktunya berarti sudah kurang dari 3 menit. Kurang ya, dari Pak? 3 menit ya. Oke. Terkait dengan ancaman tsunami kan mungkin kita bisa bilang bahwa ancamannya banyak di wilayah-wilayah pesisir dan mungkin masyarakatnya kan di sana beragam. Apa sih tantangan yang dari BMKG gitu untuk mengedukasi tentang early warning system ini kepada masyarakat? Ya, ini menarik sekali ya, karena yang terpenting dari sistem peringatan dini itu adalah informasi dapat disampaikan dengan cepat dan akurat, mudah dipahami sehingga menimbulkan aksi penyelamatan yang dibutuhkan. Ya, itu sehingga BMKG mengadakan sekolah lapang, berbagai macam sekolah lapang ya. Jadi ada sekolah lapang gempa dan tsunami. Kemudian ada juga kita mengangkat ada 29 tsunami ready community di seluruh Indonesia. Pesertanya sudah lebih dari 40.000 orang yang selama ini terlibat sejak program ini kita laksanakan di tahun 2016 ya. Dan biasanya nanti para champion yang kita undang untuk mengikuti pelatihan sekolah lapang ini nanti akan menyampaikan kepada masyarakat luas apa yang didapati dari pelatihan tersebut. Nah, harapannya agar masyarakat, karena ini gempa dan tsunami ini khusus ya, tidak hanya menunggu didengarnya siren atau munculnya peringatan. Tapi begitu gempa itu terjadi kuat dalam durasi yang panjang, goyangannya panjang, maka masyarakat itu harus melakukan tindakan penyelamatan dini. Nah, ini yang paling penting ya, bahwa kalau mereka sudah memahami, kesadarannya tinggi, kesiapsiagaannya tinggi, maka ketika dia menghadapi gempa yang kuat dan juga dengan durasi yang panjang, maka dia melakukan aksi penyelamatan yang cepat. Tantangannya memang ada beberapa hal. Jadi yang pertama tentunya tingkat edukasinya yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Ini BMKG, kantor kami tersebar di 191 lokasi di seluruh Indonesia. Itu akan bekerja sesuai dengan karakteristik lokalnya, sosial budaya setempat. Itu kita akan berhati-hati dalam mendekati masyarakat. Yang kedua, memang infrastrukturnya tidak semua belum semua tersedia dengan baik. Kita juga terus bekerja sama dengan BNPB dalam hal ini untuk memberikan rambu-rambu evakuasi, peta evakuasi, dan yang paling penting juga shelter evakuasi. Mereka tahu kemana mereka harus melakukan evakuasi. Kemudian juga memberikan kesadaran agar mereka dapat melakukan evakuasi mandiri, menolong keluarga, lingkungan sekitarnya, sehingga kita perlu champion-champion orang-orang yang memang menjadi penggerak di lingkungannya dalam melakukan evakuasi ketika didengar ada warning yang diterbitkan oleh BMKG. Oke. Kita tahu bahwa perubahan iklim global itu berpengaruh ke banyak aspek, khususnya juga pangan gitu. Bagaimana BMKG melihat tren anomali cuaca terkait dengan ancaman krisis pangan seperti apa, Pak? Ya, perlu kita pahami perubahan iklim ini nyata. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya sampaikan bahwa kita tidak hanya berperang menggunakan senjata sekarang, tapi kita juga berperang melawan perubahan iklim. Sejak masa pra-industri sampai sekarang, itu suhu rata-rata di bumi ini meningkat kira-kira 1,43 derajat. Kita sekarang di persimpangan jalan. Kalau kita tidak melakukan apa-apa,
maka kenaikan suhu bisa mencapai 3 derajat. Itu akan mempengaruhi segenap aspek kehidupan kita sebagai manusia dan juga lingkungan kita. Tapi kalau kita melakukan immediate action, kita melakukan aksi-aksi yang terukur, terarah, maka kenaikannya bisa sampai dengan 2050 kira-kira 1,5 derajat. Ya. Jadi kita ada di dua pilihan itu. Sementara di Indonesia dari tahun 1981 sampai 2023 itu kenaikan suhu kira-kira rata-ratanya 0,8 derajat di Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita sehingga dengan kondisi Indonesia yang berada di daerah tropis, dengan kepulauan, ada pegunungan, ada lembah, ada pesisir, tentunya dinamika cuaca ini kan akan tinggi ya. Dan kita membagi Indonesia dalam 699 zona musim yang memiliki kondisi pola hujan, kondisi geomorfologi yang berbeda-beda. Nah, ini kami melakukan pendampingan melalui UPT-UPT yang kami miliki di semua daerah di Indonesia untuk memberikan pendekatan atau pendampingan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya BMKG menerbitkan misalnya tahun ini kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan hadirnya atau aktifnya El Nino selama musim kemarau. Tapi BMKG di daerah itu bekerja untuk memberikan arahan, bimbingan kepada masyarakat agar produksi pangan tadi tetap dapat terjaga. Lalu untuk akurasi dari prediksi cuaca BMKG seperti apa Pak? Karena kan kadang mungkin diprediksi dibilangnya hujan, tapi nyatanya terkadang ya itu kebalikannya gitu. Gimana Pak? Ya, jadi ini memang perlu juga dipahami oleh masyarakat luas bahwa kalau kita melakukan prediksi cuaca. Jadi di BMKG itu selama ini kan dikenal tidak sesuai dengan prediksi BMKG atau di luar prediksi BMKG. Sebenarnya BMKG tidak hanya melakukan prediksi, perakiraan. Perakiraan ini sampai dengan 10 hari ke depan, satu dasarian. Lalu yang kedua prediksi. Prediksi itu mulai dari setelah 10 hari sampai setahun 2 tahun ke depan, itu prediksi. Tapi kita juga bisa melakukan proyeksi hingga 100-200 tahun ke depan. Nah, jadi ada 3 hal ya, perakiraan, prediksi, dan proyeksi. Nah, itu semua berbasis pada pendekatan probabilistik. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Nah ini, jadi akurasi itu ada faktor skala ruang dan waktu. Jadi ketika kita memberikan perakiraan cuaca 1 minggu ke depan, setiap hari kita revisi nih, nanti kita maju lagi di 1 minggu ke depan, 3 hari ke depan, nanti kita bergerak lagi 3 hari ke depan kita pantau. Karena namanya yang tadi saya sebutkan di daerah tropis, dengan situasi dinamika atmosfer sekarang dengan perubahan iklim yang cukup aktif, maka perubahan cuaca yang lokal dan harian secara cepat itu juga mungkin terjadi. Ya, tapi secara umum sejauh ini akurasinya sudah jauh meningkat, sudah di atas 92%. Ya, dengan rapatnya jaringan pemantauan yang kita miliki. Kita memiliki jaringan dari radar-radar cuaca di seluruh Indonesia. Kita punya berbagai peralatan, total kita memiliki alat-alat utama 10.800 di seluruh Indonesia. Jadi dengan meningkatnya modalitas terkait dengan infrastruktur dari BMKG, maka prediksi-prediksi atau perakiraan yang diberikan itu juga akan semakin akurat harapannya. Bagaimana hasil monitoring BMKG terkait kenaikan laju suhu rata-rata di Indonesia dalam setahun terakhir dan kaitannya dengan dampak cuaca ekstrem dalam setahun terakhir ini? Ya, jadi kita perlu pahami dulu ya bahwa ada yang namanya fenomena El Nino dan La Nina. Ini sering mendengar ya. Nah, itu sebenarnya sebuah fenomena yang dipantau secara aktif oleh berbagai negara. Itu terkait dengan naik atau turunnya suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi kalau suhunya itu di sana naik, ya, kita sebut fenomena El Nino yang mendatangkan hujan lebih sedikit di daerah Asia Tenggara, secara umum Australia dan Oseania. Tapi kalau suhu di rata-ratanya itu di bawah normal, ya, turun, itu fenomena La Nina. Hujannya akan lebih banyak di daerah yang saya sebut tadi. Nah, fenomena El Nino dan La Nina ini tidak ada berdiri sendiri, tidak berhubungan langsung dengan musim di Indonesia. Kita punya musim kemarau, kita punya musim hujan. Nah, yang perlu kita waspadai ketika musim kemarau,
terjadi bersamaan dengan aktifnya fenomena El Nino yang terjadi sekarang ini. Jadi El Nino sendiri benar dia terjadi dalam rentang kira-kira 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang atau lebih pendek. Tapi yang mempengaruhi kondisi Indonesia tahun ini adalah ketika Indonesia dalam kondisi kemarau. Nanti puncaknya di bulan Agustus ini, ya nanti mulai memuncak Agustus September, kemudian nanti Oktober sudah sedikit turun. Tapi begitu masuk musim hujan, El Nino ini akan tidak banyak memberikan pengaruh lagi pada musim hujan di Indonesia. Jadi yang saya sebut tadi, mohon masyarakat luas memahami bahwa El Nino dan kemarau ini dua fenomena yang berbeda. Tapi ketika terjadinya nanti bersamaan kemarau dengan El Nino, ini akan membuat seperti tahun ini kondisi hujannya akan lebih sedikit, artinya kita lebih kering dan periodenya akan lebih panjang dibanding rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya, bukan paling rendah dalam 30 tahun terakhir, itu salah. Yang dimaksud rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir, nah tahun ini akan lebih rendah. Tentunya ada juga tahun-tahun kondisinya lebih rendah. Contohnya ketika El Nino aktif di tahun 2015, 2019, dan 2023. Nah biasanya El Nino terjadi dalam periode 3 sampai 7 tahun sekali. Tapi dengan adanya dinamika atmosfer, tahun ini baru 3 tahun nih sudah datang El Nino-nya lagi gitu ya. Dan satu lagi ini Mbak Atta ya, bahwa El Nino ini hanya signifikan pengaruhnya yaitu di bawah garis khatulistiwa, khususnya daerah selatan Indonesia. Jadi kemarau itu hadirnya dari timur, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa khususnya di pesisir, lalu Pulau Jawa naik ke Sumatera bagian selatan, nah, juga Papua Selatan. Tapi di utara sendiri fenomenanya tidak begitu terpengaruh oleh adanya El Nino. Dan juga perlu diketahui ada juga daerah-daerah yang memiliki satu musim, dia tidak mengalami musim kemarau. Jadi musim kemarau itu kan syaratnya hujan kira-kira dalam hujan dalam satu dasarian itu kurang dari 50 mm atau mudahnya dasarian itu 10 hari ya. Atau dalam satu bulan hujan kurang dari 100 mm per bulan, maka kondisinya kemarau. Jadi kemarau bukan tidak ada hujan sama sekali, tapi dalam satu bulan kurang dari 150 mm. Ada daerah-daerah yang turun curah hujannya tapi masih lebih tinggi dari syarat kemarau tadi. Contohnya di bagian barat dari jajaran Bukit Barisan atau Sumatera bagian barat, itu dia satu musim. Atau di bagian utara dari Sabuk di Kalimantan, itu juga satu musim. Sebagian besar Papua juga satu musim. Bahkan Kota Bogor itu juga satu musim. Dia tidak mengenal musim kemarau seperti daerah lain. Nah ini sehingga kita membagi dalam 699 zona musim untuk mempermudah pemerintah daerah, kemudian pemangku kepentingan masyarakat memahami daerahnya memiliki karakteristik pola hujan yang bersama untuk satu zona musim, tapi berbeda dengan zona musim di sebelahnya. Itu BMKG memberikan pendampingan. Oke. Berarti setiap wilayah memang berbeda-beda karakteristiknya ya, Pak. Lalu apa rekomendasi BMKG kepada daerah terkait dengan perubahan iklim ini untuk mengantisipasi adanya urban heat atau mungkin drainase yang kering akibat kemarau? Ya, tentunya ketika BMKG memberikan informasi terkait kondisi Indonesia misalnya tahun ini, di mana kemarau bersamaan dengan hadirnya fenomena El Nino, BMKG juga memiliki kewajiban untuk memberikan arahan untuk pendampingan, arahan pada masyarakat bagaimana cara beradaptasi dan memitigasi kondisi tersebut. Tentu saja demikian. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat luas untuk tetap memantau, ya, menggunakan informasi yang resmi dari BMKG, menggunakan apps info BMKG dan juga website yang kita miliki, sehingga nanti akan mendapatkan data-data yang akurat, handal, dan terpercaya. Kemudian juga apabila dalam kondisi khusus itu dapat hadir berdiskusi langsung dengan kantor-kantor BMKG yang tersebar di 191 lokasi seluruh Indonesia. Bahkan ada kantor juga yang ketika saya berada di BMKG baru saya tahu daerahnya, ternyata ada di daerah ini ternyata ya, saking luasnya sebaran kantor-kantor kami. Kemudian juga menghadapi kondisi Indonesia sekarang, tentunya pendampingannya secara khusus ya untuk tiap-tiap zona musim agar
kita dapat bersiap menghadapi musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Kami bekerjasama dengan berbagai kementerian juga memantau 240 bendungan yang ada di Indonesia. Jadi harapan kita agar bendungan-bendungan ini kalau dia sudah surut airnya atau berkurang, maka kami perlu melakukan operasi modifikasi cuaca untuk dapat mengisi bendungan-bendungan ini agar atau waduk-waduk ini agar dapat memberikan suplai air kepada pertanian dalam menghadapi kemarau ini. Dan juga kita menekankan terkait dengan smart agriculture, climate smart agriculture ya. Jadi kami melakukan sekolah lapang iklim untuk petani, sekolah lapang cuaca nelayan, agar petani tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengantisipasinya. Juga kita mengatur untuk periode tanam. Jadi kapan memulai tanamnya, bagaimana ada varietas yang terbaik untuk ditanam di sana ketika kita menghadapi kemarau yang sangat kering. Lalu varietas apa yang cocok untuk ditanam di daerah-daerah tertentu. Itu juga kita kawal juga. Ya. Oke. Pak Faisal, kan sekarang masyarakat Indonesia lebih melek terhadap informasi ya. Mereka mencari tahu bagaimana informasi cuaca hari ini, bagaimana apa ada gempa segala macam, itu kan pasti masyarakat Indonesia sekarang banyak sekali mencari tahu. Lalu dari BMKG sendiri kan juga punya banyak platform mulai dari aplikasi sampai website. Apa yang dilakukan BMKG supaya aplikasi tersebut atau website tersebut user friendly dan mudah digunakan oleh masyarakat luas? Benar, ini tantangan terbesar juga bagi BMKG. Kami juga mendapat banyak masukan dari beberapa kementerian, juga dari Komisi 5 DPR RI, agar informasi-informasi penting dengan alat-alat yang sudah canggih, tersebar luas seluruh Indonesia. Kita sudah menerapkan artificial intelligence dengan machine learning-nya, dan kita memiliki high performing computing. Ya, yang ada yang terbaik di Indonesia saat ini ada di BMKG. Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi, klimatologi di Asia Tenggara kita masih yang terbaik. Nah, bagaimana caranya info ini dapat sampai ke masyarakat? Ini kita terus-menerus mendorong membuat konten-konten agar masyarakat lebih dekat dengan masyarakat. Misalnya masyarakat ada yang lebih senang menggunakan platform tertentu, misalnya TikTok ya, atau Thread, atau menggunakan Instagram. Kita juga hadir di sana untuk memberikan info-info terkini ya, dengan bahasa-bahasa yang lebih dikenal oleh generasi remaja sekarang. Juga kontennya kalau terlalu berat, ini cocoknya bagi ilmuwan, tapi bagi masyarakat luas mungkin kontennya yang benar-benar padat dan juga menarik untuk mudah diingat. Dan harapannya dalam setiap kegiatan keseharian kita ya, kita perlu juga melibatkan info-info BMKG ini dalam pengambilan keputusan. Kita coba mengubah paradigma dalam komunikasi, dari kita tadinya memberikan info, tapi sekarang kita lebih memberikan rekomendasi agar masyarakat juga merasa yang kita berikan ini tidak hanya dikatakan oh nanti di Jakarta akan terjadi hujan lebat di akhir minggu, tapi rekomendasinya bagaimana. Kita juga mengembangkan IBF atau Impact Based Forecasting. Ketika ada hujan lebat, tidak hanya cukup hujan lebat, kita bekerja sama dengan banyak pihak untuk menentukan kalau ini hujan lebat, lalu akan terjadi longsor di mana, akan terjadi banjir di mana, apa yang harus kita antisipasi. Ini juga masuk bagian dari yang tadinya informasi menjadi lebih ke rekomendasi agar masyarakat juga tahu selanjutnya kalau sudah dapat info seperti ini terus bagaimana. Ya, bahkan di tempat-tempat tertentu, kemarin saya baru mengunjungi di Provinsi Bali, di Karangasem, tidak hanya bidang pertanian yang kita terlibat, bidang peternakan juga. Peternakan ayam di sana ribuan itu juga sangat tergantung dari kondisi iklim. Ketika suhu naik sedikit saja, naik selama 3 hari, itu bisa ribuan ayamnya itu mati gitu ya. Atau juga suhunya terlalu dingin juga. Nah, ini kalau kita memberikan perakiraan atau prediksi yang tepat, maka peternak akan lebih siap dalam menghadapi kondisi ini. Mungkin kandangnya ditutup, kelembabannya dijaga dan sebagainya agar tidak suhunya tidak naik terlalu tinggi sehingga membuat ayamnya stres lalu kemudian sampai mati. Nah, ini di berbagai bidang. Tidak hanya itu tapi juga di bidang energi dan sebagainya. Ya. Pak, terkait dengan berkembangnya transisi energi, bagaimana data BMKG ini bisa digunakan untuk pemetaan tenaga surya maupun angin? Betul. Ini sangat relevan dengan bidang tugas BMKG. Dengan sensor-sensor kita yang sangat banyak, kita tahu persis
di mana di daerah Indonesia yang mengalami radiasi, penyinarannya seberapa panjang, tutupan awannya bagaimana, sehingga pada saat investasi terkait dengan energi surya ini bisa ditentukan tempat yang paling tepat, yang paling optimal untuk digunakan. Demikian juga energi untuk bayu atau angin. Ini juga BMKG memiliki banyak sekali sensor terkait dengan angin ini, sehingga kalau biasanya kita akan mendirikan pembangkit listrik tenaga angin, ini kan harus didirikan dulu tower 150 meter, kemudian kita pantau kira-kira 2 tahun untuk kita mengetahui potensi energi di sana. Tapi dengan hadirnya BMKG, kita bisa memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga proses itu bisa lebih singkat. Ya, di mana kita menempatkan pembangkit listrik tenaga bayu ini yang tertepat, yang paling optimal agar nanti hasilnya juga optimal. Bahkan kami juga bekerjasama dengan Kementerian PU ada 2 bangunan yang dijadikan pilot. Jadi ketika dibangun semacam rusun ya, itu BMKG hadir di sana mengubah sedikit arahnya agar mendapatkan angin yang lebih dominan, sirkulasinya diatur ya, kemudian pada akhirnya dia menjadi green building yang rendah karbon. Di siang hari itu dia akan turun suhunya 3 derajat, di malam hari dia turun 5 derajat. Kita sebut ada proses passive cooling yang dirancang oleh BMKG. Nah, hal seperti ini juga harapannya akan bisa diterapkan di daerah-daerah lain di Indonesia ketika BMKG hadir. Maka upaya kita untuk dapat mengoptimalkan bangunan-bangunan yang kita bangun, kemudian mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, itu juga bisa kita jaga. Oke, Pak Faisal mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan BMKG ke masyarakat luas, Pak? Ya, baik. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, saat ini BMKG memiliki tugas penting untuk dapat memberikan layanan informasi terbaik, layanan rekomendasi terbaik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Segenap insan BMKG, kita memiliki sekitar hampir 6.000 orang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai kendala yang dihadapi, keterbatasan-keterbatasan, akses yang sulit, itu hadir untuk memberikan informasi-informasi terbaik kepada masyarakat luas. Di setiap data, setiap informasi yang diberikan oleh BMKG, ada perjuangan, tetes keringat, tetes air mata yang dihadirkan oleh segenap insan BMKG yang sudah memilih jalur hidupnya untuk mengabdi di sini. Jadi harapannya masyarakat Indonesia tetaplah dapat menggunakan info-info BMKG dalam kehidupan sehari-hari kepada para pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, segenap sektor swasta, itu juga kami selalu terbuka untuk bekerja sama untuk dapat mendukung semua sektor pembangunan. Kalau singkatnya, sedia payung sebelum hujan, kalau di sini sedia BMKG sebelum hujan. Oke, Pak Faisal. Terima kasih. Terima kasih banyak.